Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Enhelmi Mudifah. Saya dari kelas 3 TBIA IAIN Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hadis, yaitu hadis yang ditinjau dari segi kualitas dan segi kuantitas. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Bapak Isca Suryo Nugroho MSI. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hadis ditinjau dari segi kualitas. Pembagian hadis itu ada 3, yaitu yang pertama hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Dari sisi kualitas sanadnya, hadis sahih artinya sempurna atau tidak ada celahnya. Dan menurut Ibnu Shalah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung atau mutasil, melalui periwayatan orang yang adil dan dobit atau sampai akhir sanadnya tidak ada ilat atau yang dinamakan kejanggalan. Yang kedua, ada hadis hasan. Hadis hasan ditinjau dari segi bahasa, yang berarti hasan berasal dari kata al-husnu yang bermakna al-jamal, yang berarti keindahan. Atau bisa diartikan hadis hasan adalah hadis yang memenuhi kualifikasi hadis sahih, kecuali dalam masalah kedobitan perawinya, yaitu tidak kuat hafalannya, sehingga hanya memenuhi 4 syarat, yaitu mutasil, diriwayatkan oleh seorang yang adil, redaksinya baik, betul, tidak rancu. Yang keempat, redaksinya tidak cacat. Kemudian pengertian hadis dhaif. Dhaif sendiri dari segi bahasa artinya lemah. Kelemahan hadis dhaif ini karena sanad dan matannya tidak memenuhi kriteria hadis yang kuat dan diterima sebagai hujjah, yaitu semua hadis tidak terkumpul syarat-syarat hadis maqbul. Kemudian ke materi yang selanjutnya, yaitu syarat-syarat hadis. Yang pertama, saya akan menjelaskan syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih sendiri yaitu 1. Sanadnya bersambung, atau bisa diartikan perawi pertama dari sahabat, kemudian ke tabi'i sampai kepada para pemodifikasi hadis. Jadi rangkaiannya itu saling bertemu antara perawi-perawi itu atau bersatu. Yang kedua, perawinya seorang yang adil. Orang adil yang dimaksudkan oleh para ahli hadis itu sendiri adalah orang yang bertakwa, beragama Islam, jujur, dan tentunya memiliki pengetahuan tentang hadis. Syarat yang ketiga yaitu perawinya dobit atau kuat hafalannya. Syarat yang keempat, tidak syad atau tidak janggal atau tidak bertentangan dengan Al-Quran. Syarat yang kelima, tidak ilat atau tidak cacat. Kemudian tingkatan sahih. Kemudian ke tingkatan sahih. Tingkatan yang pertama yaitu ashalul asanid atau sanad yang paling sahih. Yang kedua, sahihul isnad. Sahihul isnad yaitu hadis yang diriwayatkan, contoh-contohnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, berstatus masyhur. Yang keempat, hadis yang mendapatkan label hasanul sahih. Kemudian ada pembagian hadis sahih, yaitu ada 2 macam, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Kemudian syarat hadis hasan, yaitu hampir sama sebenarnya dengan hadis sahih. Hanya saja dalam hadis hasan perawinya didobit tetapi tidak terlalu kuat hafalannya. Kemudian pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif sendiri yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat, baik dari syarat mayor dan syarat minornya. Adapun 3 hal yang menyebabkan sebuah hadis dinyatakan sebagai hadis dhaif menurut para ulama. 1. Dari segi sanadnya. 2. Dari segi matannya. Dan 3. Dari segi perawinya. Kemudian ada beberapa macam-macam hadis dhaif. 1. Hadis maudhu'i atau hadis yang diciptakan oleh seorang pendusta. Kemudian yang kedua, hadis maqtu atau hadis yang penyendiri dan perawinya dituduh sebagai seorang pendusta. Yang ketiga, hadis mungkar atau hadis yang memiliki banyak kesalahan. Maksud saya, hadis mungkar adalah hadis yang dikenal
karena perawinya terkenal memiliki banyak kesalahan, berbeda dengan hadis matruk yang perawinya dituduh sebagai pendusta. Kemudian hadis mu'al, hadis yang tampak baik, tetapi setelah diteliti, hadisnya ternyata memiliki kecacatan. Itu tadi materi tentang hadis ditinjau dari segi kualitas. Selanjutnya, materi hadis ditinjau dari segi kuantitas. Kemudian yang selanjutnya ada pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas perawi. Yang pertama, ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir yang berarti mutatabi atau beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan. Jadi mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Jadi dalam hal ini menjadikan hadis mutawatir memiliki kualitas tinggi ditinjau dari segi kuantitas perawinya. Kemudian ada syarat-syarat hadis mutawatir. Syarat yang pertama yaitu sekurang-kurangnya ada 5 orang nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Namun ada juga yang berpendapat menyebutkan bahwa minimal ada 10 orang. Dan begitu seterusnya sampai sebanyak kira-kira ada 70 orang. Syarat yang kedua yaitu adanya keseimbangan antara perawi. Hal ini merupakan salah satu syarat bahwa keseimbangan jumlah perawi pada setiap tabaqat. Kemudian hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk jamak dari wahid yang berarti satu. Maka hadis ahad atau hadis wahid adalah suatu yang disampaikan oleh satu orang. Sedangkan secara terminologi hadis, ahad adalah hadis yang para perawinya tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir. Baik perawinya itu 1, 2, 3, 4 dan begitu seterusnya. Ulama hadis membagi hadis ahad menjadi 2, yaitu hadis masyhur, yaitu hadis yang sudah terkenal atau sudah populer. Kemudian hadis khairu masyhur. Hadis khairu masyhur dibagi kembali menjadi 2, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Hadis aziz adalah hadis yang sedikit atau jarang ada hadis yang perawinya sekiranya cuma hanya 2 orang setiap tingkatannya. Dan itu setiap hadis aziz hanya memiliki 2 orang perawi di setiap semua tingkatannya. Kemudian hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Periwayatan ini hanya ada 1 orang saja di setiap tingkatannya. Ya, itu tadi pembahasan hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya. Jadi bisa dilihat jika dari segi kuantitasnya ada hadis mutawatir dan hadis aziz. Kemudian di hadis yang dilihat dari segi kualitasnya ada hadis sahih, hadis hasan dan ada hadis dhaif. Itu tadi pembahasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy.